Ladies and gentlemen, ini dia project audio di Hyundai Ioniq 6. Oke, kali ini kita mau ngebahas satu project audio mobil yang masih langka banget di Indonesia, dan mungkin ini unit kedua ya di Mega Audio Jakarta. Jadi ini adalah Hyundai Ioniq 6 full electric terbaru, mobil keluaran dari Hyundai, penerusnya Ioniq 5 ya. Jadi Ioniq 6 ini mengalami banyak peningkatan signifikan, juga perbedaan secara eksterior dan interior pastinya. Mulai dari eksterior udah terlihat langsung ini bahwa Ioniq 6 ini mengusung konsep mobil sedan ya. Jadi nggak lagi hatchback ataupun crossover, tapi ini udah full sedan. Nah, ini full listrik ya. Jadi Ioniq 6 ini memiliki, kalau nggak salah, ada warna yang grey seperti ini, terus juga ada warna putih, terus ada warna black juga. Mungkin ada warna lain juga, tapi gua kurang tahu. Tapi ini termasuk mungkin salah satu warna yang menurut gue bakal menjadi pilihan buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena warna seperti ini nggak gampang kotor, nggak gampang kalau ada baret-baret juga nggak gitu kelihatan gitu ya. Dan ini matte ya finishingnya. Jadi ini keluar dari dealer langsung masuk ke Mega Audio Jakarta. Jadi ini belum di wrapping atau apapun, langsung audionya pertama yang di-upgrade. Mungkin kali ini kita akan bahas audio yang dipasang di sini secara full ya. Jadi kita pergantian speaker semua depan belakang dengan penambahan subwoofer dan DSP dan adanya power. Nah, kita mau lihat ke dalam sama-sama yuk. Oke, kita udah masuk ke dalam Hyundai Ioniq 6. Nah, langsung kelihatan bedanya dari Ioniq 5 ya, terutama di bagian konsol tengah. Jadi udah ada konsol tengahnya akhirnya guys. Tapi kalau gue merasa di Ioniq 5 itu lega, kenapa? Karena ininya nggak ada, jadi kita ngeplong gitu ya. Tapi dengan adanya ini, adanya konsol tengah juga bikin mobil tuh jadi lebih steady gitu ya looknya. Terus di sini lebih multifungsional ya, bisa taruh ini, terus secara estetik dan secara fungsional juga lebih enak gitu ya. Tangan bisa disederin. Tapi yang gua nggak suka, mungkin para installer audio dan pecinta audio juga setuju sama gua nih, yaitu adalah adanya bagian tanduk ya di bagian sini kiri kanan ya. Ini sebenarnya kalau di Korea ini itu untuk tempat kamera ya, karena di Indonesia itu spionnya tetap pakai konvensional. Jadi di sini nggak ada apa-apa, jadi cuma pajangan aja. Nah, kenapa installer ataupun penikmat audio di mobil itu kurang suka dengan hal ini? Karena ini yang menghalangi kita mau bermain three-way secara ideal ya. Jadi idealnya itu tweeter dan mid-range ada di bagian bawah dan diharapkan di angle ke tengah gitu ya, center. Tapi karena adanya ini, jadi kita nggak bisa tweeter mid-range di bawah karena mentok mid-range-nya. Dan dia ada airbag yang cukup panjang ya. Nah, ini kita udah bikinkan juga custom supaya airbagnya tetap fungsional. Nah, oke, sebelum ngomongin desain adalah perangkat yang kita pakai. Perangkat yang kita pakai dari speaker depan dan speaker belakang sama-sama menggunakan Vocal Elite ya. Yang depan itu KX3 yang 3-way, yang belakang itu KX2. Oke, dua-duanya itu kita custom di bagian pilar. Nah, ini di bagian pilar A kita modelnya itu 3-way bersama Super Tweeter, jadi 4-way ya di bagian depan. Jadi ini Sony Super Tweeter. Nah, konsepnya adalah kita harus bikinkan diagonal seperti itu ya. Jadi tweeter, terus secara diagonal di belakangnya ada mid range. Nah, ini konsep yang menurut gua sebenarnya nggak terlalu ideal, tapi ada bagusnya juga gitu ya. Nggak blind spot pastinya. Dan untuk listen to soundstage-nya jauh lebih lebar lagi, karena menurut gua lumayan pendek jarak dashboardnya dibandingkan dengan Ioniq 5. Jadi panggungnya itu agak lebih sempit sedikit, tapi secara overall tetap bagus pastinya dengan interior yang sangat super black ini ya. Kalau Ioniq 5 kan masih ada abu-abu putihnya gitu ya, tapi ini black, all black. Terus juga kiri kanan Super Tweeter diarahkan ke kaca untuk dipantulkan. Nah, jadi ini salah satu referensi juga bagi kalian yang mau
upgrade three-way Hyundai Ioniq 6 bisa seperti ini nih di Mega Audio Jakarta. Pastinya kita udah menangani ini. Oke, bagian mid bass yang menurut gua cukup oke banget untuk penempatan di Ioniq 6 ini adalah mid bass yang cukup dekat dengan tweeter dan mid range ya di bagian sini ya. Nah, itu ada kelihatan Bose ya. Tapi dalamnya bukan Bose lagi guys. Itu dalamnya udah KX mid bassnya vokal KX3. Nah, ini menurut gua cukup bagus untuk suara ya. Jadi lebih nyatu, fasenya lebih dapet, lebih nyantol lah gitu ya. Terus di bagian ini kita menambahkan satu buah hi-res player dari Alpine ya, UTX M06. Itunya ada di bawah bodinya dan kontrolnya kita buatkan di area sini guys. Nah, oke, jadi untuk ini kita buatkan seperti ini. Kenapa? Karena mungkin di sini ada wireless charger ya. Kalau bagi kalian yang pakai, mungkin kita akan tetap biarkan dan kita akan taruh di tempat lain. Tapi di sini kita pakaikan karena sang owner nggak pakai nih di bagian sini, dia bilang nggak pakai, jadi taruh aja jadi lebih manis gitu ya Hyundai Ioniq 6 ini. Nah, jadi ini playernya kita taruh sini, jadi kontrolnya juga gampang dan ini tetap berfungsi dengan normal. Jadi kita mau kamera mundur juga masih bisa ya. Oke, sekarang kita mau lihat bagian belakang ya. Oke, kita lihat bagian belakang Ioniq 6 ini apa sih yang kita kerjakan. Karena power dan subnya kita taruh belakang nih. Oke, lihat konsep yang sangat-sangat elegan look dari Mega Audio Jakarta. Nah, di sini kita ada tempatkan satu buah amplifier DSP dari Helix V12 ya, 12 channel. Jadi ini kita bermain secara aktif full, 3-way depan, 2-way belakang. Dengan subwoofer. Centernya kita sengaja tidak masukkan. Kenapa? Karena kita menggunakan hi-res player. Terkadang ada telepon Bluetooth dan segala macam itu masuk, dan hi-res player Alpine ini tidak ada Bluetooth telepon. Jadi tetap harus kita Bluetoothnya masuk ke HU utama. Jadi gimana caranya? Kita tetap keluarkan senternya. Jadi suara telepon itu bisa keluar dari center speaker. Jadi kita nggak sambung dengan prosesor. Terus kita ada subwoofer dari GL Audio yang TW3 yang slim, terus dipasangkan dengan monoblock dari Mosconi Gladden 1000 ya, titik 1. Oke, jadi konsepnya seperti ini guys. Mungkin ada yang nanya, itu di sana ada baterai di bawahnya. Pas di bagian sub ini memang ada semacam tutupan baterai ya. Kenapa kita tetap taruh sana? Tadinya kita mau taruh sini guys. Di sini sebenarnya ada tempat kompartemen yang bisa dijadikan. Tapi analisis kita terjadi banyak cancel bus di bagian sini karena di bawahnya ada plastik yang bikin getarannya makin tidak terbendung gitu ya. Jadi banyak frekuensi bus yang tercancel di kalau kita taruh di daerah sini karena kita udah menganalisa ya sebelum kita pasang. Nah, kita akhirnya tempatkan di sana dengan model subwoofer sealed ya boxnya, tapi kita bikin portable. Kita patenkan dengan baut 2 biji doang, 2 kiri kanan, itu bisa dibuka langsung dan box ini bisa dibuka cabut ya. Nah, itu untuk memudahkan akses yang di bawah, karena akses yang di bawah kita nggak tutup ataupun kita tanam permanen seperti itu. Jadi kita tetap bisa akses kalaupun nantinya diperlukan, tapi sesuai anjuran dari Ioniq Hyundai-nya sendiri tidak apa-apa sebenarnya ditutup gitu ya. Jadi nggak ada masalah, kita udah mengkonsultasikannya semua dengan pihak Hyundai. Di sini ada sebuah kompartemen ya yang bisa dipakai untuk menaruh apapun ya di sini ya. Ada dongkrak, ada charger ya. Jadi enak banget deh di sini. Ya, bisa taruh banyak barang. Oke. Jadi kesannya seperti itu. Kita finishing dengan lampu warna warm white ya. Cakep. Di bagian belakang kita bisa lihat di bagian tengah ya, kursi tengah. Kita bisa lihat bahwa kita ada mengcustomkan pilar clip on menggunakan vokal KX2 ya. Ya, ini twitternya kita taruh sini jadi tidak mengganggu, tidak mencoak aslinya. Mid bassnya di sini. Kalau depan kan di area sini ya. Kalau ini di belakang agak di bawah nih guys. Di sini bagiannya. Oke guys, jadi sebelum gua kasih dengar hasil suaranya yang tentunya cakep banget, gue mau kasih tahu bahwa di mobil ini juga kita melakukan peredaman seperlunya aja untuk keperluan akustik ya, terutama di bagian 4 pintu ini, di door trimnya dan di bagian bagasi aja. Itu toh
lantai kita nggak bongkar, ya meminimalisir resiko ya, karena kalau mobil-mobil elektrik seperti ini pastinya kita harus pelajari terlebih dahulu. Mungkin kedepannya kita akan melakukan project tersebut. Tapi untuk kali ini sang owner hanya menginginkan di bagian pintu-pintu dan bagian dek bagasi aja. Oke, sekarang kita mau dengerin satu lagu ya. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Oke guys, itu dia hasil suaranya tadi. Cakep banget. Nuansa vokal KX3 dan KX2 ini pas banget ya. Jadi harmonisasinya tuh dapat banget. Vokalnya fokus, tebel, dan berhawa gitu ya. Dan detailnya itu yang benar-benar amazing sih. Ditambah dengan super tweeter, jadi high-nya extend banget. Dan pastinya alunan musicality-nya tuh enak. Dan bass low-nya tuh enak banget gitu ya. Pas gitu. Oke, jadi bagi kalian yang punya Ioniq 6, jangan ragu deh buat upgrade mobil kalian di Mega Audio Jakarta. Kenapa? Karena kita juga memakai sistem socket to socket ya. Jadi gak ada pemotongan kabel asli. Jadi garansi aman semua pastinya terjaga. Untuk mobil-mobil listrik lain ataupun hybrid ataupun yang masih bensin, bisa banget nih ke Mega Audio Jakarta. WA kita sekarang, kunjungi workshop kita. Gua Regen, thank you.